Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah mengumpulkan kita kembali di dalam masjidnya yang mulia dalam rangka penuntut ilmu agama, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut bagi kita untuk mensyukurinya, bersyukur kepada Allah akan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita lanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salikin. Sebelumnya telah berlalu sebagian pembahasan di kitab Siyam, kitab tentang puasa, yang lebih khusus membahas tentang orang yang mendapatkan uzur tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sebelumnya itu musafir, pembahasan tentang musafir. Dan di sini ada, di pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang bagian atau jenis dari musafir tersebut, keadaan musafir, keadaan orang yang bersafar. Ada berapa jenis itu? Ada 3 sebenarnya, tapi yang ditekankan di sini yang mungkin banyak yang terjadi ada 2, yaitu yang pertama, dia berat dan meletihkan. Maka kalau berat dan meletihkan perjalanannya, safarnya, maka yang afdalnya, yang lebih baiknya dia tidak berpuasa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau melihat ada orang yang dikerumuni oleh beberapa rijal, orang-orang. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada beberapa orang yang mengurumuni satu orang tadi, maka dikabarkan kepada beliau dia berpuasa dalam keadaan safar, ya. Kemudian juga dijelaskan di dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukanlah termasuk dari kebaikan berpuasa ketika safar. Berpuasa ketika safar. Ini khusus ya bagi orang yang berat melaksanakan safar, sebagaimana orang tadi yang kesusahan. Kemudian yang kedua adalah safarnya adalah safar yang ringan, safar ringan, maka afdalnya dia tetap berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian juga pembahasan yang telah diambil pada pertemuan sebelumnya, orang yang haid, orang yang nifas, mengalami nifas, maka haram baginya untuk berpuasa. Haram baginya berpuasa. Berarti kalau dia berpuasa karena haram, berdosa, karena diharamkan. Yang namanya haram, dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Jika diniatkan. Misalnya mencuri haram, dikerjakan mencuri dapat dosa. Ketika ditinggalkan, kita tidak mencuri, tapi kita tinggalkan perbuatan mencuri karena Allah,
maka kita dapat apa? Pahala. Saya tidak mau mencuri karena ada larangannya di dalam syariat Islam, maka dapat pahala. Jadi haram bagi orang yang haid, orang yang nifas untuk berpuasa. Dan ketika dia berpuasa kemudian datang haid, maka puasanya rusak. Dan kata penulis lahumal fitr wasiyam atau wa alaihimal qada'u, dan wajib atas keduanya mengqadha, mengganti pada hari-hari yang lainnya. Mengqadha apanya? Puasanya. Mengqadha artinya diganti di hari yang lainnya. Dan juga pembahasan sebelumnya, orang yang hamil dan orang yang menyusui. Kalau dalam bahasa Arab ya, haid itu berwazan fa'il. Berwazan fa'il. Kalau misalnya ada orang yang berpuasa, kalau lelaki dia dikatakan sebagai orang yang shaimun. Shaimun. Lelaki yang berpuasa. Kalau tambahkan ta, shaimatun, perempuan yang apa? Berpuasa. Jadi ta itu membedakan antara lelaki dan perempuan. Misalnya muhrim, muhrimun, orang yang lagi ihram. Orang yang lagi ihram muhrimun. Ketika ditambahkan ta muhrimatun, apa bedanya? Kalau muhrimun apa? Lelaki yang ihram. Kalau muhrimatun perempuan yang ihram. Jadi dibedakan. Ada ta yang membedakan antara lelaki dan perempuan. Adapun haid tidak dikatakan haidun dan haidatun. Kenapa? Karena tidak ada lelaki yang haid. Makanya cukup haidun, tidak perlu ditambahkan ta. Ya, haid membedakan lelaki dan perempuan, tidak perlu. Ya, kalau haid fa'ilun, tidak ada tambahan ta-nya. Ini sudah dipahami. Kalau haidun berarti perempuan yang haid, tidak mungkin laki-laki. Sama juga hamilun. Perempuan imra'atun hamilun. Benar katanya, tidak perlu dikatakan hamilatun. Kenapa? Orang yang hamil pasti perempuan. Tidak mungkin laki-laki apa? Hamil. Ya. Jangan misalnya pusing. Yang mana hamil ini? Kalau hamilun saja, laki-laki atau perempuan. Atau bahkan kita katakan hamilun berarti lelaki yang hamil. Tidak seperti itu. Tapi kalau sudah khusus bagi perempuan, maka tidak perlu ditambahkan apa? Tak. Kata penulis, wal haidu, orang yang haid dan nifas haram baginya berpuasa dan wajib atasnya untuk mengqadha tadi ya, afwan. Kemudian al hamilu, tidak perlu tambahkan tak. Orang yang hamil dan orang yang menyusui. Pembahasan sebelumnya ada disebutkan dari beberapa atau disebutkan beberapa pendapat. Ada dua pendapat ya. Disebutkan dua pendapat. Kalau penulis rahimahullah di pertemuan sebelumnya telah diambil hamil dan yang menyusui jika khawatir akan anaknya saja, anak yang dia kandung dan anak yang dia apa? Disusui. Dia khawatir akan terjadi apa-apa nanti, berbahaya. Nah, kalau dia khawatir akan anaknya, maka hukumnya bagaimana? Pendapat penulis? Mengqadha, bayar fidyah, ya. Qadha dan bayar fidyah sekaligus. Qadha dan bayar fidyah sekaligus. Dan kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ini pendapat yang lebih hati-hatinya. Karena di sana ada pendapat yang qadha saja, sebagaimana yang kami pernah dengarkan kalau pembahasan seperti ini, ada secara umum qadha, dia hamil menyusui, ya, secara umum qadha. Ada juga secara umum membayar fidyah. Sebagaimana pendapat Al-Ustaz Dzulqarnain gitu ya, fidyah. Beliau kami dengar pembahasannya tidak merinci apakah khawatir akan dirinya, khawatir akan anaknya. Wallahu taala alam. Kalau penulis rahimahullah Asy-Syaikh Abdul Rahman itu kalau anaknya yang dia khawatirkan bukan dirinya, maka dua sekaligus qadha dan bayar fidyah. Qadha dan bayar fidyah. Kemudian kalau dia khawatir akan dirinya saja, khawatir dia berbahaya, tapi kalau anaknya ya yang dia susui tidak mengapa. Tapi kalau dia berpuasa akan berbahaya bagi ibunya,
Maka seperti ini bagaimana pembahasannya? Mengqadha saja. Mengqadha saja. Ini kan sama dengan orang yang sakit. Orang yang sakit sementara. Jadi ada ulama yang menyebutkan pembahasan hamil dan menyusui sama dengan orang yang sakit sementara. Bisa dipahami? Orang yang sakit sementara itu apa? Membayar? Bukan membayar ya, mengqadha. Sakit sementara. Ditinggalkan 3 hari, 4 hari sementara sakitnya. Kemudian sembuh. Nanti di bulan berikutnya atau bulan-bulan yang lainnya dia menggantinya, mengqadha. Nah, sama dengan yang hamil dan orang yang menyusui. Dia juga apa? Mengqadha. Ini pendapat yang lain. Hamil dan menyusui mengqadha. Dan ini dulu saya ikuti pendapatnya Allah Ta'ala. Sama juga kalau misalnya dua-duanya dia khawatir, dirinya sama anaknya. Kan tadi kalau cuma dirinya mengqadha, kalau cuma anaknya qadha dan membayar fidyah. Tapi kalau dua-duanya, anaknya dan dirinya dia khawatirkan, maka sama dengan khawatir akan dirinya dia mengqadha. Tapi khusus untuk anaknya dia khawatirkan, maka bayar fidyah dan qadha berdasarkan pendapat penulis rahimahullah. Berdasarkan pendapat penulis rahimahullah. Ini dan kita tambahkan sedikit tentang hamil dan menyusui ini. Kalau misalnya ada yang hamil dan menyusui, tapi kalau dia tidak berpuasa atau ketika dia berpuasa, hamil dan menyusui, ketika dia berpuasa tidak akan terjadi apa-apa, biasa saja. Nah, ini diharamkan dia berbuka, tetap dia berpuasa. Jelas? Tetap dia berpuasa. Hamil menyusui, bisa berpuasa di bulan Ramadan, tetap dia berpuasa. Tetap dia berpuasa karena kenapa? Tidak ada uzur. Orang yang tidak berpuasa karena ada apa? Uzur. Ada uzur. Orang yang hamil dan menyusui apa uzurnya ketika dia tidak mengapa? Mungkin sebagian wanita mungkin kalau berpuasa tetap apa? Sama saja, tidak ada kendala, tidak ada bahaya. Pembahasan kita dia tidak berpuasa ketika ada uzur. Apakah karena dirinya dia khawatirkan ataupun karena anaknya, ataupun dia khawatir akan dirinya dan anaknya sekaligus. Jelas sampai sini? Kalau tidak ada bahaya, tidak ada uzur, tetap dia berpuasa walaupun dia hamil dan menyusui. Nah, ini pertemuan sebelumnya telah selesai. Kemudian pertemuan sekarang kata penulis rahimahullah, wal ajizu anis shaum likibarin aw maradin la yurja bur'uhu fa innahu yut'imu an kulli yawmin miskinan. Dan orang yang ajiz, orang yang tidak mampu untuk berpuasa, yang tidak mampu untuk berpuasa, al-ajiz artinya orang yang tidak mampu. Tidak mampunya bagaimana? Likibarin aw maradin, karena disebabkan karena tua ataupun karena sakit, la yurja bur'uhu, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ini mungkin dikatakan sakit menahun. Jelas ya? Orang yang tidak mampu apa karena tua ataupun karena sakit, maka kata penulis fa innahu, maka dia yut'im. Dari kata at'ama yut'imu, memberikan makan. Kalau qa'ama makan, at'ama memberikan makan. Fa innahu yut'imu an kulli yawmin miskinan. Dia beri makan atau membayar fidyah setiap satu hari satu orang miskin. Bayar fidyah dia. Ini bagi yang tua renta, yang tidak mampu untuk berpuasa, ya. Au maradin, ya karena sakit menahun. Kalau sakit yang sementara maka qadha. Adapun sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, dokter telah memvonis, ya ini tidak diharapkan kesembuhannya lagi, maka dia membayar fidyah. Membayar fidyah. Ini mungkin jelas. Kemudian kita baca lagi kata penulis rahimahullah, wa man afqara fa alaihi al-qada'u faqat idza kana fitruhu bi aklin aw bi syurbin aw qai'in 'amdan aw hijamatan
au imna bimubasyaratin, dan barang siapa yang berbuka, yaitu dia tidak berpuasa, ya dia berbuka, fa alaihil qadha, atau pembahasan sekarang ya kita akan bahas, sementara berpuasa dia melakukan pembatal-pembatal puasa. Barang siapa yang berbuka maka wajib atasnya qadha saja, kata penulis. Wajib atasnya mengganti di hari yang lainnya. Sengaja berbuka, sengaja melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka dia ganti pada hari yang lainnya. Fa'alaihi qadha faqat, wajib qadha saja atasnya. Idza kana fitru bi akal, jika berbukanya dia disebabkan karena apa? Akal, makan. Dia makan dengan sengaja, maka apa? Dia ganti pada hari yang lainnya. Au bisyurbin, atau dengan minum dengan sengaja, maka ganti pada hari yang lainnya. Au qain amdan, atau muntah dengan sengaja. Kami sebutkan dulu secara umum, terjemahkan perkataan penulis, karena di sana ya ada perbedaan pendapat sebenarnya yang dibahas oleh penulis. Kita baca dulu pendapat penulis rahimahullah. Ya, jika berbukanya dengan makan atau minum atau muntah dengan sengaja, batal puasanya dan wajib diganti pada hari yang lain. Kemudian juga hijama, itu mengeluarkan darah, disebut dengan bekam. Pendapat penulis juga batal puasanya. Atau imna bimubasyarah, atau mengeluarkan dengan sengaja. Dengan sengaja. Apa yang dikeluarkan? Ya, mani. Dikeluarkan mani dengan sengaja. Maka kata penulis membatalkan puasa, wajib qadha saja atasnya. Nah, kita ambil pembahasan yang pertama, makan atau minum. Jika berbukanya makan dan minum, pendapat penulis Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di itu dia qadha saja di hari yang lainnya. Dia qadha pada hari yang lainnya. Di sana sebenarnya ada perbedaan pendapat apakah dia mengqadha atau tidak mengqadha. Ada ulama yang mengikutkan kepada pembahasan salat. Kalau orang yang salat meninggalkan secara apa? Sengaja, meninggalkan secara sengaja tanpa ada uzur, maka apakah diganti atau tidak? Tidak diganti. Maka diikutkan juga dengan puasa. Orang yang meninggalkan puasa dosa besar. Meninggalkan salat dosa besar. Jelas ya? Orang yang meninggalkan salat tidak diganti. Begitu juga puasa. Orang yang meninggalkan puasa tidak diganti. Tapi sekali lagi ada perbedaan pendapat. Penulis dia mengqadha. Ada yang berpendapat juga dia apa? Tidak mengqadha. Itu dua pendapat ya. Kami tidak bisa sebutkan yang mana yang rajihnya, mana pendapat yang kuatnya. Tapi penulis sendiri mengqadha. Sama dengan minum tadi ya, insyaallah. Wallahu taala alam. Kemudian yang ketiga di sini au qain amdan, atau dia muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Berarti kalau tidak sengaja ya tidak batal puasanya. Sama makan dan minum tidak sengaja tidak batal puasanya. Sekarang muntah dengan sengaja. Di sana ada athar atau hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi perkataan Ibnu Umar tapi hukumnya marfu. Jelas ya? Kan di sana ada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukan begini. Tapi ini perkataan Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar. Ibnu Umar apa? Berkata. Jelas ya? Bagaimana hukumnya? Maka dikatakan hukumnya marfu, hukumnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak mungkin sahabat berkata apa?
tanpa ilmu. Sahabat mengatakan Ibnu Umar begini dan begini. Maka kita apa? Katakan itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidak mungkin sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, tidak mungkin sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tanpa ilmu. Berkata tanpa ilmu. Jadi ini hadis perkataan Ibnu Umar tapi hukumnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar tentang ini, qai amdan yaitu muntah dengan sengaja. Kata beliau radhiyallahu anhuma, ini anaknya Umar Ibn Khattab. Ibnu Umar itu siapa namanya? Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar. Kalau Ibnu Umar artinya anaknya Umar. Sedangkan anaknya Umar bin Khattab bukan hanya siapa? Abdullah. Tapi kalau diumumkan Ibnu Umar, anaknya Umar, maka yang dimaksud adalah Abdullah ibn Umar. Jadi ini anaknya Umar bin Khattab, Abdullah. Kata beliau radhiyallahu anhuma, man istaqa'a wa huwa sha'imun fa 'alaihi al-qadha. Siapa yang istaqa'a, siapa yang sengaja muntah dalam keadaan dia berpuasa, maka wajib atasnya al-qadha. Wajib atasnya mengganti. Dia ganti pada hari yang lain. Wa man zara'ahu al-qai, dan siapa yang maknanya dikuasai, yaitu muntah tidak sengaja. Siapa yang dikuasai oleh al-qai, muntah, falaisa alaihi al-qadha, falaisa maka tidak ada alaihi atasnya al-qadha, tidak ada atasnya qadha. Ini muntah yang tidak sengaja. Yang muntah sengaja boleh dia bisa masuk dalamnya, dia masukkan tangannya kemana? Tenggorokannya. Ini muntah dengan sengaja, maka dia ganti pada hari yang lainnya ketika dia lakukan. Kemudian juga kalau dia misalnya ada tempat sampah yang busuk, ya, yang tidak sedap baunya. Ketika dia yakin ataupun anggapannya, kalau saya masuk di sini saya akan muntah. Maka kalau dia masuk muntah, ini dianggap sebagai apa? Muntah dengan sengaja. Maka juga batal puasanya, wajib dia qadha. Wajib dia ganti puasanya. Ini tentang muntah dengan sengaja. Kemudian hijamah, itu mengeluarkan darah, bekam. Hijamah artinya berbekam. Pendapat penulis rahimahullah, dia membatalkan puasa. Di sana memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dan ini pendapat penulis rahimahullah, hijamah membatalkan puasa, dia qadha nanti. Nah, di sana ada pendapat yang lainnya bahwasannya hijamah tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Pendapat yang pertama, pendapat penulis rahimahullah, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqarul hajimu wal mahjum. Orang yang berbekam, orang yang membekam dan yang dibekam seluruhnya berbuka. Seluruhnya batal puasanya, yang membekam maupun yang apa? Dibekam. Tapi di sana ada hadis yang lain dipakai oleh orang yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, yaitu tidak membatalkan puasa, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan puasa, berbekam dalam keadaan puasa, dan tidak didapatkan dalil riwayat yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadanya. Jelas ya? Jadi ada hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, berbekam dalam keadaan berpuasa, dan tidak didapatkan dalil yang lain, tidak didapatkan dalil beliau mengqadanya. Seandainya ada dalil bahwasanya dia mengqadha, ya mungkin saja akan ada dalilnya nanti dinukil oleh sahabat. Ini tidak didapatkan. Jadi ada hadis aqrul hajmu wal mahjum, orang yang berbekam dan yang dibekam berbuka. Dan ada juga hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
berbekam dalam keadaan puasa. Maka pendapat yang pertama mengambil hadis afqarul hajim wal mahjum, orang yang berbekam, orang yang membekam dan yang berbekam berbuka. Kemudian orang yang menganggap tidak batal puasanya ketika dia berbekam berdasarkan dengan hadis bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika berpuasa. Jadi ada perselisihan pendapat. Kalau hati-hatinya, ya, ketika ada yang membekam, ini tidak keadaan darurat, maka kita katakan kepada dia, tunggu saya sampai apa? Malam. Ini ketika di siang hari di bulan Ramadan. Tunggu saya sampai malam, baru berbekam. Ya, kemudian selanjutnya, au imna bimubasyarah. Dia keluarkan maninya dengan sengaja. Dia keluarkan apa dengan sengaja. Ini selain jima, selain berhubungan suami istri. Kalau berhubungan suami istri ada pembahasannya. Nanti dibahas insyaallah. Ini mengeluarkan dengan sengaja selain jima. Mungkin dengan tangannya. Jelas ya? Mungkin dengan tangannya ataupun berkaitan dengan istrinya. Dia bersama apa? Istrinya, tapi tidak sampai kepada jima. Kalau penulis ketika dia mengeluarkan dengan tangannya, dan ini juga termasuk dosa, ya. Kemudian bersama istrinya, dia bersama istrinya. Maka ketika keluar, maka batal puasanya. Batal puasanya. Dan di sini juga sebenarnya ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak batal. Yang ada dalilnya adalah berjima. Yang ada dalilnya adalah berjima. Ini ada pembahasannya. Di sana memang ada dalil yang menunjukkannya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya, dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Yes? Karena aku itu karena Allah. Ini hadits qudsi, ya. Dia tinggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena aku, kata Allah. Di dalam hadits qudsi. Dia ada perbedaan pendapat, ya, penulis batal. Ada yang mengatakan tidak batal. Ya, lebih hati-hatinya yang dia lakukan. Ini keluar dari apa? Silam pendapat. Ya, nanti tunggu saya sampai malam. Ya. Kemudian pembahasan terakhir di malam hari ini insyaallah, kata penulis rahimahullah, illa man afqara bi jima'in. Ada kaitannya dengan pembahasan tadi sebelumnya. Illa, kecuali siapa yang berbuka bi jima' disebabkan karena dia berhubungan suami istri, jima'. Maka fa innahu yaqdi, maka dia yaqdi, mengqadha, mengganti pada hari yang lainnya. Mengganti pada hari yang lainnya. Wa ya'tiqu raqabah, dan dia membebaskan budak, tambah dengan kafarah. Dia ganti kemudian membayar kafarah. Ini menunjukkan dosanya besar. Wa ya'tiqu raqabah, dia membebaskan budak. Kalau mungkin sekarang, ya, kita tidak mendapatkan budak. Fa illam yajid, jika dia tidak menemukan, tidak mampu, ya, atau tidak menemukan budak, fa siyamu syahrain mutatabi'ain, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 1 hari misalnya tidak berturut-turut, maka dia ulang lagi. Jelas, ya? Ini makanya jangan coba-coba di siang hari di bulan Ramadan, ya. Maka dia mengqadha, kemudian membebaskan budak. Ini yang pertama. Bukan pilihan, tapi kalau tidak mampu maka yang satunya. Yang pertama membebaskan budak. Kalau tidak mampu, tidak dapat budak, maka yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga,
ya 30 hari saya tidak mampu, gitu ya. Mungkin 2 bulan bisa jadi dia tidak mampu. Wallahu a'lam. Kemudian ketika dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka fa illam yastati, maka ketika dia tidak mampu fa it'amu sittina miskinan, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Jadi orang miskinnya 60. Jadi ini perlu diperhatikan. Kalau kesimpulannya dia wajib melakukan 3 perkara. Yang pertama adalah mengqadha, dia ganti pada hari yang lainnya. Dia misalnya dalam 1 hari, misalnya ba'da subuh, ya, dia berjima, berhubungan. Maka jelas apa? Batal puasanya. Nah, ketika batal puasanya, dia tetap tidak makan dan minum. Tetap tidak makan dan minum. Jangan dia bilang saya sudah batal ini, sudah berhubungan tadi. Apakah saya mau makan nanti? Enggak. Jangan dia bilang seperti itu. Dia tetap tidak makan dan minum. Tapi dia ganti nanti puasanya. Kemudian pembahasan yang berkaitan dengan hal tersebut, ini 1 kali dalam 1 hari. Nah, ketika terjadi lagi pada zuhur jam 11 atau jam 1 berhubungan lagi, double. Nanti sebelum maghrib berhubungan lagi. Mungkin ini pengantin baru kayaknya, ya, pengantin baru, tidak bisa tahan syahwatnya. Nah, bagaimana? Apakah 3 kali juga dia melakukan hal seperti ini? Ya, kalau dalam 1 hari tetap dihitung 1, ya. Tetap dihitung 1, walaupun beberapa kali, 5 kali, 10 kali dalam sehari, ya, maka tetap dihitung 1. Dia mengganti 1 hari, berarti kemudian membebaskan budak kalau tidak mampu, tidak dapat puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Nah, kalau sekarang terjadi, besok juga terjadi. Sekarang terjadi hubungan, besok juga terjadi. Maka beda hari ini, beda juga besok. Jelas? Berarti untuk ini maka dia keluarkan. Untuk yang satu juga besoknya dia juga keluarkan kafarah. Jadi kalau 1 hari walaupun beberapa kali tetap dihitung 1. Kalau 2 hari 2 kali tetap dihitung 2. 30 hari, ya, tetap dihitung. Seperti itu, Allah taala alam. Jadi ini yang berkaitan dengan jima, berhubungan di siang hari di bulan Ramadan. Jadi kalau sudah terpenuhi 4, ya. Ini pembahasannya kalau sudah terpenuhi 4. Yang pertama, dia melakukan hubungan walaupun keluar mani ataupun tidak keluar. Jelas, ya? Jelas, berjima. Kemudian yang kedua, dia dalam keadaan berpuasa. Kalau dalam keadaan berpuasa, maka terkenalah kewajiban tadi sebagaimana yang telah disebutkan. Tapi kalau tidak berpuasa, berarti apa? Kena hukum atau tidak? Tidak, karena dikatakan dalam keadaan dia berpuasa. Berarti orang yang tidak berpuasa tidak kena hukum kafarah tadi. Kita ambil contoh, suaminya dia telah melakukan safar sampai di rumahnya pada siang hari, dan safarnya tersebut safar yang berat. Kemudian dia berbuka, ya, pada safarnya tersebut, otomatis dia tidak berpuasa sampai di rumahnya dalam keadaan tidak berpuasa. Nah, pas-pas juga istrinya selesai haidnya, dia sudah mandi. Berarti istri dan suaminya tidak dalam keadaan berpuasa. Kalau dia berhubungan, maka kena hukum atau tidak? Tidak. Jelas, ya? Jadi dalam keadaan berhubungan, dia melakukan hubungan dalam keadaan berpuasa. Kemudian di siang hari di bulan Ramadan, kalau dia berhubungan di malam hari, berjima di malam hari tidak mengapa. Ini pembahasannya di siang hari. Kemudian di bulan Ramadan, maka terjadilah hukumnya ketika dia langgar. Kemudian kalau istrinya juga, ini pembahasannya. Kalau suaminya biasa
suami yang dibicarakan. Nah, istrinya bagaimana? Karena istrinya enak juga. Ya. Ini biasanya suami. Kenapa? Mungkin yang menggebu-gebu syahwatnya. Nah, istrinya kalau dia layani, dia juga kena hukum. Dia juga kena hukum. Dia juga mengganti puasanya dan seterusnya. Sama dengan suami. Suami istri, maka kedua-duanya masing-masing membayar kafarah. Tapi kalau dipaksa istrinya, maka istri tidak mendapatkan hukum kafarah. Hanya suaminya saja. Ini kalau istrinya dipaksa. Kalau dia dipaksa, dia layani, ya, maka sama hukumnya dengan suami. Jelas ya? Jadi wajib 3 perkara ya, saya ulang. Dia mengqadha, kemudian bayar kafarah, dan dia bertaubat. Ada 3 yang harus dilakukan, yang wajib atasnya. Mengqadha, kemudian membayar kafarah dan bertaubat. Ini ketika dia berjima di bulan Ramadan. Ya, wallahu taala a'lam. Mungkin ini dulu yang kita ambil pada malam hari ini. Kalau ada misalnya pertanyaan setelah taklim, misalnya disiapkan di tulisan. Ya, kalau bisa dijawab, kalau tidak bisa ya tidak dijawab. Dengan tulisan. Ya, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.